Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tim Jejak Wali Nusantara berada di Desa Junti Kedokan, Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Masjid Jami Buyut Kunir. Nanti kita akan mengulas perjalanan sejarah Ki Buyut Kunir dan perkembangan Islam yang ada di Kecamatan Junti Nyuat ini. Terus saksikan kita di channel Jejak Wali Nusantara. Kang, Apa? Kang siapa Kang? Liatin terus. Anak sih lagi ngadeg baik. Ayo, bilang. Lagi apa Kang? Lagi syuting Kang. Saya gimana? Selawatan baik. Pribadi. Selawatan kan? Oh, selawatan. Iya. Mangga. Ayo. Pula kan selawatan. Mangga. So, mangga. Pula apa jenengan? Sampean. Oh, sampean. Wis, pulang nggih. Nggih. Dikentongi Diadani ora teka. Sore bagus. Iku wong bakal cilaka. Dikentongi diadani ora teka. Iku wong bakal cilaka. Sholatullah salamullah tangan kan ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa Kang. Jangan lupa like and share. Like, share, subscribe. subscribe salah. Subscribe. Siapa jadi ente bawis? Silakan. Sedulur Nusantara, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah berada Haji Mansur dan Pak Bisri yang menemani kita. Tadi tim Jejak Wali Nusantara berkeliling mengelilingi Kecamatan Junti Nyuat. Alhamdulillah kita sedang berada di Makbaroh Ki Buyut Kunir. Nanti kita mengulas sejarah Ki Buyut Munir, siapa nama asli beliau dan bagaimana dakwah beliau di Kecamatan Junti Nyuat ini. Enggak, Kang Faisal barangkali mau ditanyakan sama Asli namanya Ki Buyut Kunir itu siapa? Lengkap namanya Raden Husein Waraden Fatah, itu dari Syria, mengembangkan Islam di Buyut Kunir. Nah, namun saat itu beliau masih awang wong, jadi kerjanya tanam kunir. Makanya setelah mereka asing, jadi melihatnya kan tanam kunir aja, panggilnya Ki Buyut Kunir aja. Berarti Ki Buyut Kunir itu julukan dari masyarakat ya? Julukan dari masyarakat. Berarti sejarahnya Ki Buyut Kunir itu berasal dari Syria. Kemudian hijrah ke sini menyebarkan agama Islam. Iya. Itu sejaman dengan siapa, Pak? Waktu itu sejaman dengan Baku Sangkan. Beliau di sini selama 1 tahun. Baku Sangkan menemani Ki Kunir, lalu rencana membangun Masjid Agung di Buyut Kunir. Tapi karena beliau melihat lebih mendesak di Cirebon, maka rencana membangun Masjid Agungnya di Cirebon. Lalu Ki Kunir karena sendirian ikut kesan ke Cirebon, lalu dicegah oleh Pak Baku Sangkan bahwa kita boleh dikata kesebelasan, satu di Cirebon, satu di sini untuk mengembangkan Islam. Karena di sini ada candi, kemungkinan akan muncul agama Hindu, maka ditahanlah oleh Ki Kunir di sini untuk bentengi Hindu dan mengembangkan Islam pada saat itu. Oh, berarti Mbah Buyut Kunir ini ditugaskan oleh Baku Cirebon Untuk bertahan di sini. Salah satunya menyebarkan agama Islam. Iya. Untuk mempertahankan membendung munculnya agama Hindu di sini ya. Iya, dan berkembangnya Islam di
Makanya Kecamatan Junti sumbernya dari Buyut Kunir Oh, Islam. berarti Kecamatan Junti ini Iya. sumber Islamnya itu Dari dari sini, iya. Ki Buyut Kunir ya. Iya. Luar biasa, subhanallah. Dan pengembangan Islam itu sendiri, manakala dari Ki Kunir ke Kiai Nawawi itu jaraknya 500 500 tahun. Nah, oleh Kiai Nawawi itu dikembangkan Islam itu secara sekecamatan, Heeh. sehingga waktu itu beliau hanya katakan meletakkan batu pertama Islam, lalu yang mengembangkan adalah Kiai Nawawi, kuburannya yang di belakang sana. Di belakang. Berarti Ki Buyut Kunir itu cikal bakal Islam yang ada di Kecamatan Jutinyuwat ini Iya, nanti diterusin oleh Kiai Nawawi. Kiai Nawawi. Setelah 500 tahun kemudian, Setelah 500 tahun kemudian jaraknya, itu luar biasa, subhanallah. Itu kalau para wali Allah itu mata batinnya itu menyatu ya Pak Kaji ya. Menyatu sehingga 500 tahun pun bisa dikembangkan lagi oleh Kiai Nawawi. Berarti Ki salah Nawawi. satu dakwah dari Ki Buyut Kunir adalah lewat pertanian ya. kalau nampaknya itu tidak menampakkan pertanian, cuma berkebun Berkebun. kunir aja Menanam gitu. kunir tadi itu ya. Boleh saya tambahkan, pada saat sekarang ini Kiai Haji Farid yang masih bujangan pada tahun 2012 yang punya pesantren di Duku Jati, Kerangkeng, beliau menyatakan bahwa saya punya murid 1000 orang, itu yang halus maupun yang wadak. Di antara murid yang halus adalah Ki Kunir hadir ke Kerangkeng untuk ikut mengaji taklim. Nah, makanya beliau pesan kepada Kiai Haji Farid untuk ziarah kubur di Ki Kunir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya berkali-kali maka datang ke sini Haji Farid untuk ziarah kubur. Judulnya, tapi kemungkinan untuk menyampaikan pesan kepada saya. Akhirnya ketemu dengan saya malam Jumat Kliwon, itu satu kijang ke sini menyatakan bahwa di sini ada peninggalan Ki Kunir bentuk peti. Nah, itu yang saya tebak itu adalah yang ngomong Ki Kunir, katakan oleh Haji Farid, betul. Terus saya peluk, lalu beliau pesan supaya pasang satu batu batu tertengger gitu loh, terus itu pasang kerangkeng di kerangkeng seperti ya segi 4 itu, lalu diusulkan ke Bupati, nanti Haji Farid akan membantu. Namun waktu itu saya kesendirian, jadi saya belum bisa mengajukan itu proposal, maka saya tunggu dulu sampai punya teman yang sama-sama Sunnah wal Jamaah. Iya, satu misi lah. Iya. Lalu waktu itu anak saya waktu itu keluar dari pesantren 14 tahun disuruh ngaji di Masjid Baitul Mutakin oleh Haji Farid. Tapi anak saya tidak mau di masjid, malah maunya ke Gelayam, itu melayani kemaksiatan gitu loh. Apa sebabnya? Karena anak saya kan diambil sukmanya oleh orang gaib, sehingga anak itu seperti orang yang kosong gitu loh. Akhirnya tidak melaksanakan ngaji di masjid, malah di Gelayam. Akhirnya pada usia 2 tahun 16, usia 32 belum kawin, anak saya meninggal. Jadi ini tujuannya mau jadikan perkutut di masjid ini, akhirnya perkututnya udah meninggal. Jadi sekarang gagal lagi. Sementara anak saya yang ketiganya lagi mondok di Kempet Cirebon. Alhamdulillah kemarin hatam Alfiyah. Ya mohon restunya untuk melanjutkan di sini. Semoga bermanfaat Pak. Amin. Semoga betah di sana. Tinggal satu anak saya. Tinggal satu. Maaf, saya tadi bukan kiai, saya anaknya kiai tapi bukan kiai. Saya Letnan Purnawirawan dari Angkatan Darat. Jadi sebutnya Pak Haji aja lah. Pak Haji aja. Iya. Mangga. Nah, Pak Haji, Ki Buyut Kunir kan menurut ini adanya makam Ki Buyut Kunir itu tahun berapa Pak Haji? Kalau makam nggak ada sejak 18 kemarin. Tahun 2018 minta dimunculkan. Bahasanya saya tidak pengen dipasang mesan, tapi saya nyuruh Haji Mansur pasang mesan. Ini kalau bahasa sini tuh pasrah mati minta hidup, ya kan? Pasrah mati minta hidup. Atau kayak Abu Nawas itu di surga nggak pantas, di neraka nggak kuat. Jadi akhirnya saya pasang itu mesan. Karena itu tidak ingin dipasang tapi nyuruh saya pasang mesan gitu.
Berarti Jadi siapa- dulu itu tanah rata, makam Ki Buyut Kunir itu rata, Rata nggak aja. ada maesan. nggak ada maesan, rata biasa aja. Jadi Biasa aja. dilalui orang ya normal aja. Iya, Cuma munculnya baru 18 itu. nggak muncul tahun 2018 itu melalui mata batin Tamu-tamu. tamu-tamu Ya, berarti. menyampaikan sampai ada 6 orang 7 orang selalu mengatakan di sini. Terus yang terakhirnya suruh masang kuburan adalah ikut sendiri. Itu. Kalau selama ini cuma bercahaya di sini. Mm-mm. Dulu. Berarti dari 7 orang tersebut melalui hasil riadoh mungkin ya. Iya. Hasil riadoh dengan jarak yang berbeda-beda dan orang yang berbeda-beda menunjukkan bahwa di sinilah Lokasi di sini. makam Mm-mm. Ki Ki Buyut Buyut Kunir, Kunir. sehingga dibikinlah Kalau terakhirnya minta dipasang maesan. masang Maesan terakhirnya terakhir, oleh Ki Kunir terakhir sendiri. pesan Iya. dari Ki Kunir sendiri. Luar biasa, berarti melalui tirakat para tamu, riado para tamu yang bisa kotak batin dengan Ki Buyut Kunir, para tamu itu berkunjung ke sini dan berpesan kepada Pak Haji Mansur Iya. ya untuk mengurus makbaroh Ki Buyut Kunir ini. Kalau kejadian di sekitar makam Ki Buyut Kunir pernah ada enggak Pak Haji? Kalau kejadiannya itu tadi seperti apa itu, orang tamu itu rata-rata mimpi. Mm-mm. Salah satunya mimpi pertama cerita orang Segeran janda itu punya jual sawah, pengen laku, akhirnya mungkin entah gimana mimpi datang Ki Kunir untuk ziarah kubur Kunir. Malam pertama nggak pergi, malam kedua mimpi lagi Ki Kunir lagi datang lagi, nggak pergi lagi. Malam ketiga yang datang rupanya bapak nunjuk saya, topinya hitam gitu loh, si janda tadi. Saya nggak kenal tapi beliau mimpi semalam, akhirnya saya bawa ziarah kubur. Lalu habis ziarah kubur mereka berdua pulang dalam waktu 1 bulan, terus laku sawahnya. Terus sawah laku, datangin lagi mimpi lagi supaya syukuran bikin tahlilan di Masjid Baitul Mutakin. Mereka dia datang pakai mobil beca, tumpeng dan ayam bakar seterusnya. Amplopnya 20, kita tahlilkan di sini. Artinya suksesnya itu dilaporkan ke saya. Iya. Sedangkan tamu-tamu yang lain yang bermalam di sini tidak ada yang melaporkan seperti itu. Salah satunya ada pemuda tadi yang didatangi Macan Putih 2 kali, malam ketiga dan keempat. Akhirnya rencana seminggu batal, kalau mental pulang deh. Oh, berarti bisa diceritakan pemuda tadi ceritanya gimana Pak Haji? Bisa didatangin Macan Putih itu? Jadi macan itu kayak kucing aja, ngelindut tapi gede kan ya. Oh, Karena dia takut akhirnya ditutup dengan kaos mukanya si macan itu. Tapi malam berikutnya datang lagi, dia tutup lagi, terus kalau mental akhirnya pamit ke saya untuk tidak lanjut ke 1 minggu, 4 hari terus pulang gitu. Itu salah satu rencana awalnya A, lalu di tengah jalan mungkin ada berubah yang lain sehingga diperingatkan oleh Macan Putih. Kalau normal saja, normal aja, nggak ada masalah. Kembali ke tadi, kenapa bisa diganggu oleh 2 ekor macan putih itu kan? Karena niat dari awalnya sudah beda. Iya. Mungkin ada dia mencari sesuatu, mencari zaman atau mencari pusaka, ingin menjadi kesaktian, sehingga sama Ki Buyut Kunir, khodam-khodam di sini itu mengingatkan bahwasanya tujuan awal ziarah atau riadoh itu bukan mencari sesuatu yang bisa menjerumuskan kemusyrikan, tapi tujuan ziarah kepada makam para aulia itu untuk mendoakan para aulia, sehingga kita pun akan didoakan oleh para aulia. Salah satunya kita mengharap barokah lah. mengharap berkah dari para aulia, para kekasih Allah ya. Nah, untuk tadi yang diceritakan oleh Pak Haji tadi, adanya brankas itu Bukan berangkas. apa? Peti. Oh, peti di sana ya. Peti di Bambu sebelah, kuning ya di bawah. di bambu kuning itu. Bisa dilihat nanti Pak Haji. Kalau bambu kuning itu yang melihat orang-orang yang mata batin orang-orang jalan yang tadi. mata batinnya ya. Salah satunya Kang Hadis almarhum itu udah tahu ada 1,5 meter, kalau digali tuh 1,5 meter ada. Oh, Tapi Kang Hadis kalau misalnya ada perlombaan saya mau daftar hadir. Tapi Ki Kunir pesen ini bukan untuk siapa-siapa, untuk anak putu katanya kan. Walau alam anak putu yang mana yang mau dikasih gitu. Iya. Jadi sementara setiap orang mata batin kesini melihat nyata
baik itu apa peti maupun ini apa waktu itu masih mayat di sini, masih kuburnya nggak ada, Masih jadi mayat nggak ada aja. Iya. Terus ada yang melihat lagi, ini kuburannya masanya setinggi dada, warna kuning. Yang lain juga pura, di atasnya 2 kalimat syahadat, kiri kanannya macan putih. Nah, gapura itu sebelah mana Pak Haji? Ini bambu kanan dan kiri nih. Bisa dilihat Iya. sejulur gapura yang ada di Makbaroh Ki Buyut Kunir itu Gapura di sebelah gaib. kanan dan sebelah kiri itu ketika orang yang punya mata batin itu bisa melihat gapura yang ada di Makbaroh Ki Buyut Kunir. Di atasnya itu bertulisan dua kalimat syahadat. Subhanallah ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat hal-hal Basyirohnya sudah terbuka. basyirohnya luar biasa yang sudah terbuka. Ini banyak kisah, banyak cerita yang diceritakan oleh Pak Haji Mansur tadi. Dakwah Ki Buyut Munir yang di Kecamatan Junjunyuat itu diteruskan oleh Kiai Nawawi. Nanti kita ziarah ke makam Kiai Nawawi dan akan mengulas kembali perjalanan dakwah Kiai Nawawi di Kecamatan Junjunyuat ini. Kuburnya di belakang. Nanti kita bisa ke sana ya Pak Haji. Ya, mangga. Peninggalan Ki Buyut Kunir di daerah sini yang masih Di antaranya adalah apa itu? Sabuk. Itu sabuk itu dari kulit onta. Itu bentuknya sabuk, tapi kalau kita lempar jadi ular sebesar pohon kelapa. Masih ada sabuknya. Waktu itu saya pegang sabuknya tahun 2012, tapi karena saya pegang sabuk, saya pegang tombak, tapi karena anak saya akhirnya meninggal, akhirnya saya bukan kembalikan, saya simpan di Buyut Syekh Samaun Dadap. Lalu di sana kemitnya sakit terus, nggak kuat. Akhirnya saya puasa lagi untuk kembalikan lagi ke sini, terus kembali ke sini secara gaib, terus berada di atas memolok masjid ini, tapi udah kembali gaib lagi. Aja itu ular itu segede gulugu itu, kalau melagrang di jalan raya, orang yang lewat naik mobil itu nggak berhenti. Ular berangkat tapi ekornya nggak tahu kemana, nggak tahu ujungnya gitu loh. Mana kepala, mana ekor kita nggak tahu kan. Iya, itu diantaranya pernah ada yang melihat di jalan itu. Jadi terus kalau ular tersebut nampak oleh orang lain nampak ya. Orang lain nampak ya, bukan orang mata batin aja gitu ya. Bukan sering, kadang-kadang. Jadi melihat ada ular lewat, ditungguin kok nggak habis-habis. Setelah mereka ucuk mata tanya sini, ya di sini nggak ada yang tahu sini. Tapi orang lain tahu. Nah, itu ada bentuknya sabuk gitu. Itu ular harusnya selawatin, baca selawat. Apa makanya? Kalau nggak diselawatin sembur aja katanya. Ya udah, lebih selawat ke Allah, ke Rasul aja daripada selawat ke nyelawati Rasul untuk ular. Kalau saya tidak selawati saya sembur gitu kan, ancamannya. Ya ngapain kita harus berkiblat ke ular, langsung ke Rasul aja. Itu kan arahnya ke sana. Benar. Maka saya buang itu, kembalikan. Tombak juga saya kembalikan itu. Nanti kalau sumur di sekitar sini peninggalan siapa ya? Ini sumur Ki Kunir di sana ya, di pohon mangga sana, yang sudah tutup pakai semen, tapi bukan itu bisa dibuka lagi. Terus yang di dalam bapak saya yang bikin dalam rumah. Terus yang terakhir ini saya bikin tahun 16 ini. Tiga-tiganya diakui milik Ki Kunir semua, dan sumur itu berbarokah. Sejak saya diam di rumah ini tahun 2001, itu air sumur di dalam itu selama bapak hidup itu airnya asin, untuk mandi nggak ada busa, lengket dan seterusnya. Setelah saya duduk situ, airnya adem, bisa diminum. Itu barokah, bisa ketemu dengan Kunir sendiri yang ditanyakan. Punten, terus ini juga kelanjutannya mesti ada dari pro kontra, karena yang kontra ini kan tidak masuk akal yang saya cerita ini. Nah, yang pro kan mesti ada versi yang lain-lain. Maka saya silakan untuk yang mau kritik mau apa silakan. Kita kan mulai dimunculkan dulu, nanti pro kontra akan muncul. Mana versi yang sebenarnya, mana yang versi yang gimana.
semua yang saya katakan itu dikontra semua oleh mereka yang memahami. Yang memahami. Tapi saya di sini 20 tahun. Iya. Jadi saya yakini dengan tamu-tamu yang mata batinnya jalan itu. Dan yang hadir di sini, Yang hadir ya, gitu tamu-tamu yang bertemu batin dengan jalan. Ki Buyut Kunir ya. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa menggali sejarah Ki Buyut Kunir. Yang dulunya masyarakat tidak tahu keberadaan makam Ki Buyut Munir, Iya. gitu ya. Ki Buyut Kunir kan? Iya. Ki Buyut Kunir. Nah, sekarang alhamdulillah dengan tirakat para tamu, mata batin para tamu yang hadir di sini ingin bertemu Ki Buyut Kunir, mengungkap sejarah Ki Buyut Kunir. Luar biasa, subhanallah, seluruh Nusantara. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berada di Makbaroh Ki Buyut Nawawi atau yang bisa dipanggil Kiai Nawawi. Sudah ada Kang Faisal dan Pak Haji Mansur yang akan menceritakan sejarah Kiai Nawawi yang terletak di Kecamatan Juntinyuat, yaitu sekali lagi Kiai Nawawi yaitu penerus penyebaran Islam dari Ki Buyut Kunir. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kang Faisal, apa kabar? Alhamdulillah. Enggak. Apa yang bisa diceritakan? Cerita singkat tentang perjalanan Mbah Buyut Syekh Nawawi atau Kiai Nawawi. Kiai Nawawi ini adalah tiga bersaudara dari Ibu Nisaluna yang di Kunci Weden. Nisaluna punya anak tiga, yaitu Kiai Nawawi menyebarkan Islam di Jawa Barat, adanya di Buyut Kunir, Juntinyuat. Terus Kiai Ahmad Bagawi ada di Tanggungan, Jawa Tengah, menyebarkan Islam sana. Terus yang ketiganya di Asnawi, menyebarkan Islam di Jawa Timur, ada di Pasar Turi. Yang dijabatkan adalah Kiai Nawawi. Beliau di sini sempat menyebarkan Islam, melanjutkan daripada Kiai Ki Kunir. Kiai Kunir. Peletakan Islam pertama Ki Kunir dan penyebaran Islamnya adalah Kiai Nawawi. Makanya Kecamatan Juntinyuat Islam berkembang sumbernya dari Buyut Kunir. Salah satu yang banyak disebarkan di Cinumpuk. Itu banyak jebolan dari Buyut Kunir. Waktu itu, sekarang kan lebih banyak santri, jadi waktu itu seperti itu aja. Jadi itu numpuk di mana-mana. Selanjutnya itu murid dari Ki Iya. Buyut Nawawi ya. Sumbernya dari sini, guru santrinya terus sebarkan, ada di kebon, ada di Cinumpuk, banyak Cinumpuk. Banyak Berarti santri-santri beliau itu ya. sehingga santri-santri beliau pun mendirikan pondok pesantren ya. Salah satunya di Cinumpuk ada di Kiai Durkodit, ada pesantren sana. Nah, yang cerita kemarin itu Pak Haji, masa antara Ki Buyut Kunir dan Kiai Nawawi itu jaraknya 500 jaraknya tahun. 500 tahun. Subhanallah. Lamanya, tapi ketika itu kebatinan itu seorang wali itu luar biasa ya. Bisa Bersambung. Sehingga Kiai Nawawi meneruskan perjuangan Ki Buyut Kunir ya Pak Haji. Kita berada di Gapura Makbaroh Ki Buyut Kunir, yang mana yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Haji Mansur bahwasanya di area Makbaroh Ki Buyut Munir itu ada gapura goib ya, yang mana kubahnya itu berlafalkan 2 kalimat syahadat, tapi melihatnya dengan mata batin ya Pak Haji ya. Di mana Pak Haji letak gapuranya Pak Haji? Nanti saya kasih tunjuk tanam ini bambu, salah satu. Ini Pak Haji. Iya, salah satu gapura kiri dan kanannya juga kuning. Nah, ini jadi ini pintu gerbang gapuranya Ki Kunir, di atasnya 2 kalimat syahadat. Terus macan putihnya ada di sekitar kiri kanan gapura tadi. Oh, berarti bukan hanya gapura saja yang goib ya Pak Haji ya. Ada macan putih juga yang menunggu di gapura kanan dan kiri gapura tersebut. Dan ini sebelah kiri gapura makam Ki Buyut Kunir ya Pak Haji. Iya. Sebelah kiri
sebelah kanannya di sana, sebelah kanannya. Dan peninggalan bambu. Peninggalan Bisa diceritakan Pak Haji, macan putih itu Waktu itu Ki Kunir dengan Ki Kuwu itu 1 tahun di sini, berencana membangun masjid agung di sini, tapi karena satu dan hal akhirnya yang mendesak adalah bangun di Cirebon, maka bangun di Cirebon. Lalu Ki Kunir mau ikut tidak boleh karena mempertahankan jangan sampai muncul jangan sampai agama Hindu di sini. Mempertahankan ke sini karena kasihan sendirian, maka Ki Kuwu Sangkan memberikan teman 2 ekor macan putih yang namanya Abdul Hamid dengan Abdul Ghafur untuk temannya Ki Kunir. Berarti macan putih itu pemberian Ki Buyut Sangkan, Ki Kuwu Sangkan. Ki Kuwu Sangkan, Cirebon lah. Bapu Cirebon ya. Nah, kita menuju peninggalan sumur Ki Buyut Kunir. Ya, di sana yang kita lewatin, kita tutup. Oh ini. Ya. Waktu saya datang tahun 2001 sudah saya tutup aja, tutup begini, tapi dalamnya sih Masih ada, benar, ya. masih bener ya. Itu ya. Ini sumur Ki Kunir asli peninggalan beliau. Peninggalan. Tapi ada sumur 3, yang satu di dalam itu buatan bapak saya, yang di satu lagi di luar buatan saya. Tapi 3-tiganya ada diakui adalah sumur Ki Kunir semua yang berbarokah bagi orang yang membutuhkan. Nah, ini sumur yang asli Ki Buyut Kunir, yaitu berada di depan Makbaroh Ki Buyut Kunir. Dan sumur ini ditutup karena menghindari perpecahan belah ataupun perselisihan antara sekeluarga lah gitu ya Pak Haji ya. Yaitu tim kita ada yang memotret dari sekitar makam Ki Buyut Munir dan Ki Buyut Nawawi, dan bisa dilihat penampakan yang terekam ataupun terpotret oleh HP dari salah satu ujung. Bisa dilihat, nanti kita tampilkan di YouTube-nya. Pak Haji, terima kasih sekali sama-sama. sudah menerangkan sejarah tentang Ki Buyut Kunir. Mohon doanya buat tim Jejak Wali Nusantara agar bisa istiqomah menggali sejarah para wali yang ada di Nusantara. Pak Haji, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tim kami mengganggu istirahat Pak Haji Mansur. Ya, terima kasih dari kami juga. Alhamdulillah ini yang ronde yang kedua. Ya. Ronde yang pertama rombongan dari Singaraja juga seperti ini, ada 20 orang pakai YouTube juga. Ini yang keduanya. Alhamdulillah saya dengan senang hati bisa melayani tamu-tamu yang menghadiri Makbaroh Ki Kunir. Karena tidak ada siapa lagi kecuali yang ada di sini. Jadi saya terima kasih kehadiran Bapak-bapak semua. Semoga bisa beristiqomah untuk menggali sejarah-sejarah perjuangan Bapak tanah Indramayu pada saat itu, sehingga bisa berlanjut untuk anak cucu kita ke depan. Amin. Insyaallah. Amin. Pak Haji, mohon pesan-pesan atau wejangan buat pribadi tim Jejak Wali Nusantara dan semua sedulur yang ada di Nusantara ketika kita berziarah ataupun niat berziarah kita harus seperti apa Pak Haji? Untuk pesan-pesan ya, alhamdulillah ini satu inspirasi yang tergugah. Selama ini kan terlupakan bagaimana. Sekarang dengan adanya kecanggihan kemajuan zaman, maka ini tidak boleh dilupakan. Harus kita berkompetisi untuk tampil daripada zamannya sekarang ini, sehingga ke depan anak putu kita tidak tertinggal daripada akidah kita, akhlak kita, yang hak kita terus kembangkan, yang batil kita singkirkan. Ini satu tanggung jawabnya generasi demi generasi, tidak bisa tidak, karena perjuangan selama ini ya, selama hayat masih dikandung badan tetap kita berjuang. Kalau tidak, bagaimana kita sebagai
umat Islam itu harus melanjutkan sejarah sebagaimana Ki Kunir dengan Ki Nawa itu 15 tahun kok bisa berlanjut. 500 tahun. Nah, ini juga berlanjut satu ya, perjuangan Pak. kita. Subhanallah ya, Pak. Sehingga ke depan insya Allah sampai ujung Iya. dunia ini bisa berlanjut, Bisa di berlanjut. selamat kita ini. Iya. Amin. Jadi sejarah Ki Buyut Kunir dan sejarah Ki Buyut Nawawi Nawawi itu masih melekat Masih dalam melekat. anak cucu kita. Meskipun Gitu, 500 Pak Haji. tahun zamannya. Iya, tidak hilang gitu, Pak Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Sama-sama. atas pesan-pesan yang sudah diutarakan oleh Pak Haji untuk khususnya untuk tim Jejak Wali Nusantara dan semua sedulur Nusantara. Sedulur Nusantara, demikian perbincangan kita dengan Pak Haji Mansur. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, menambah ilmu lagi tentang kita bagaimana berziarah dan etika kita berziarah. Bila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji.